Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaji kontroversi bersama konjang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di dalam channel ngaji kontroversi bersama konjang ngaji. Semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan hikmah, yaitu kefahaman kita untuk bisa memahami apa yang kita kaji pada hari ini dan kita amalkan sepenuh hati, ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sobat ngaji kontroversi bersama konjang dirahmati Allah. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca pertanyaan dari sobat ngaji kontroversi bersama konjang ngaji yang berkaitan dengan yang namanya peringatan nuzulul Quran. Mari kita simak bersama-sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang dirahmati Allah, mohon dijelaskan bagaimana sesungguhnya yang namanya peringatan nuzulul Quran itu, apakah ritual atau seremonial ataukah muhasabah? Karena yang terjadi biasanya pas nuzulul Quran itu diadakan peringatan dengan pengajian geden atau besar-besaran dengan mengundang kiai yang ternama dengan akomodasi yang luar biasa. Tetapi hikmah dari semua itu sepertinya hanya hampa, tidak ada yang tersisa, sehingga kadang-kadang perayaan itu menjadi mubazir. Nah, bagaimana solusinya? Mohon dijelaskan, dan bagaimanakah petunjuknya sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat ngaji kontroversi bersama konjang dirahmati Allah, memang di dalam masyarakat kita masih terbiasa dengan peringatan nuzulul Quran yang jatuh pada 17 Ramadan. Kemudian biasanya diperingati dengan mengadakan pengajian yang besar-besaran atau geden dengan mengundang ulama atau kiai ternama, kemudian akomodasinya juga luar biasa. Tetapi seperti yang tadi yang tanyakan tadi, hikmah atau kefahaman atau ilmu ataupun muhasabah yang didapatkan tidak ada atau hampir hampa. Nah, sebenarnya pertanyaannya, peringatan nuzulul Quran itu ritual, seremonial, apakah muhasabah? Mari kita kaji bersama-sama. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu huddal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi bersama konjang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesyukuran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Yang paling kita garis bawahi, sobat ngaji kontroversi bersama konjang dirahmati Allah, adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta merupakan pembeda, furqan, yang hak dan yang batil. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui apakah itu yang hak dan yang batil? Maka kita harus mengkajinya.
yaitu ayat demi ayat, dikaji, dipahami, dibaca ayat demi ayat dengan terjemahannya. Karena kita bukan orang Arab dan juga bukan orang yang bisa berbahasa Arab, kecuali saudara-saudara kita yang diberikan hikmah atau ilmu bisa berbahasa Arab, bisa nahwu sorof, itu bisa langsung paham. Tetapi bagi kita orang awam secara umum, kalau tidak membaca dengan terjemahnya, tidak akan bisa memahami apa yang kita baca. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji terahmati Allah, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu penuh berkah. Bagaimana keberkahan itu bisa diraih? Adalah agar mereka itu menghayati ayat-ayatnya, menghayati, mempelajari, mengkaji, kemudian memahami. Setelah memahami, mengimani, kemudian mengamalkannya, ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Agar apa? Agar orang-orang yang berakal sehat, nih, garis bawahnya, agar orang-orang yang menggunakan akal sehat saja, yang diridhoi Allah untuk menggunakan akal sehatnya. Semua manusia itu diberikan akal dan diberikan juga akal yang sehat, akal dan sehat. Tetapi hanya sedikit yang diberikan izin oleh Allah, digunakannya akal sehat itu untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mentadabburi Al-Quran, mengkaji ayat-ayatnya, memahami, kemudian diberikan kesempatan untuk mengamalkannya, ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa kita digunakan akal sehat itu? Agar kita belajar tadi mendapatkan hikmah atau pelajaran atau kepahaman, yaitu ulul albab. Orang-orang yang mempunyai akal sehat bisa waladzakaro, artinya mempelajari atau mendapatkan pelajaran. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita memperingati nuzulul Quran, semestinya yang dikedepankan adalah mengkaji atau mempelajari ayat demi ayat beserta terjemahannya atau beserta artinya, sehingga kita paham apa yang dimaksud dengan ayat Allah tersebut, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas hanya mengharap ridha Allah, bukan seremonial atau bukan wah-wahan, bukan geden-gedenan. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan pelajaran dan keberkahan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 29 ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran atau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan mengkajinya, serta diberikan kesempatan untuk mengimani, kemudian mengamalkan, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada hikmahnya. Tetap panteng terus channel Konco Ngaji bersama Ngaji Kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.